pensyariatan puasa Ramadan sebagai ganti dari puasa wajib sebelumnya dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 184 itu juga turun pada bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, keluarga besar PLN sektor pembangkit, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita, hari ini kita telah berada pada hari ke-11 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Seringkali sebagaimana diingatkan oleh Rasul, Sya'ban ini di sebagian umat Islam terjadi kelalaian. Alasannya sebagai mempersiapkan jasmaninya dalam menghadapi Ramadan. Agar kemudian kita tidak terlalaikan di bulan Sya'ban ini, maka pagi ini sedikit kajian disampaikan kepada kita membahas tentang Sya'ban ini. Apa itu Sya'ban? Ada apa atau peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Sya'ban, dan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu sekalian, Sya'ban adalah sebutan bagi bulan yang ke-8 dari 12 bulan yang ada dalam sistem kalenderisasi tahun Hijriah. Kalau kita urutkan nama-nama bulan itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Berarti dia bulan yang ke-8. Secara kebangsaan, Sya'ban ini artinya adalah berpencar. Kenapa bulan ini disebut sebagai bulan berpencar? Karena memang penamaan bulan Sya'ban ini sudah ada jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dan itu kaitan konteksnya sesuai dengan kondisi yang terjadi dan dilakukan oleh penduduk Arab, di mana pada bulan Sya'ban ini mereka rata-rata laki-laki dewasanya berpencar. Berpencar itu bisa dua maknanya. Pertama, berpencar berdagang. Jadi pergi ke tempat tujuan-tujuan dagangnya. Karena nanti di Ramadan mereka tidak lagi pergi keluar untuk berdagang. Jadi mereka menetap. Mana mereka yang punya tradisi tahanus atau tahanuf, menyendiri di gua-gua, mereka menyendiri di gua-gua. Lalu kemudian bercabang ini juga maknanya bahwa bagi sebagian penduduk Arab, ini bulan adalah digunakan untuk berpencar mencari sumber-sumber air, mengumpulkan air bagi pemenuhan kebutuhan mereka selama Ramadan. Nah, karena
Untuk selama Ramadan itu sekalian, bulan yang sangat panas butuh air. Nah, apalagi sebelum ditemukan kembali sumur Zam-Zam. Nah, karena dulu sumur Zam-Zam itu sempat hilang. Karena ada orang yang jahil, iri dengan ramainya orang berkunjung ke Mekah, ke Ka'bah, lalu kemudian dijahili, ditimbullah sumur Zam-Zam tersebut. Dan ini ditemukan kembali sumur Zam-Zam itu oleh kakek Rasul yang bernama Abdul Muttalib. Inilah jasa besar Abdul Muttalib itu, dia menemukan kembali sumur Zam-Zam. Dia bermimpi, lalu kemudian mimpinya itu diwujudkan dalam usahanya, sehingga akhirnya ketemulah dengan sumur Zam-Zam tersebut. Nah, sebelum itu luar biasa sulit sekalian berpencar mereka mencari sumber-sumber mata air. Karena Ramadan itu secara kebahasan maknanya adalah panas membakar. Jadi artinya cuaca pun memang panas. Sehingga orang Arab sekalipun sudah terbiasa mereka dengan cuaca panas, tetapi di Ramadan mereka tidak bisa merasa nyaman berlama-lama berada di luar rumah di bulan Ramadan karena suhunya sangat panas. Saya pernah merasakan sekali di Ramadan itu, sengaja saya bawa ayah saya untuk berumrah. Nah, itu suhu sampai 56 derajat Celcius. Nah, kita biasanya mainnya paling tinggi 33, 34. Nah, di situ ketemu 52, 56, luar biasa. Dan memang di sana adalah daerah yang panas. Hujan itu dalam satu tahun mungkin bisa dihitung dengan jari. Kemarin ketika saya Januari umroh, itu saya tanya ke sopir yang mengantar jemput kami ke sana kemari ziarah, sudah berapa lama ini tidak hujan. Nah, karena pada hari Jumatnya itu di Madinah ataupun di Mekah, saya mendengar khutbahnya itu dalam doa khutbah keduanya itu doa minta turun hujan. Berarti kan sudah lama. Nah, jadi sudah 2 bulan tak turun-turun hujan. Maka bersyukur kita di negeri kita ini, Pak Bu, ya panas kemarin, malam hujan. Nah, sehingga sejuk lagi dia. Jadi kalau orang Arab mendarat di Indonesia ini, Pak Bu, begitu mendarat, belum pernah ke Indonesia, begitu mendarat serasa surga olehnya. Di surga ada cerita sungai, di Indonesia ada sungai, malah banjiran terus sungainya. Tapi sungai di surga tidak banjir-banjir. Di surga ada gunung, di sini ada gunung aktif, tanahnya subur, ada air terjun dan lain sebagainya. Itu seakan mereka gambaran surga itu seakan tampak olehnya di Indonesia. Tapi sayangnya sebegitu luar biasa seperti gambaran surga, banyak juga yang elit, ekonomi sulit. Mestinya kan logikanya sudah lapang-lapang rezeki semua. Tapi Allah alam lah entah di mana. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, Sya'ban ini maknanya bukan sekedar berpencar, tapi juga maknanya adalah bercabang. Dan ini didekati makna ini sejak kemudian Rasul hadir sebagai Nabi dan Rasul. Apa maknanya? Bercabang di sini artinya siapa saja yang menebar kebaikan, melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini, dia bercabang 100. Inilah istimewanya kita umat Nabi Muhammad. Umat tempo dulu, Pak Bu, Nabi Musa itu sempat dia sedih, lalu kemudian berkata kepada Nabi Muhammad ketika Nabi dalam perjalanan turun dari Mi'rajnya, ya Muhammad, kalaulah boleh aku meminta pada Allah, aku akan minta pada Allah menjadi umatmu ya Muhammad. Karena umatku satu amal, walaupun panjang umur umatku, tapi nilainya 1. Tapi untuk umatmu satu amal nilainya minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsaliyah. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka diganjar atau dinilai oleh Allah adalah 10 kebaikan. Malah di bulan Sya'ban ini satu kebaikan dalam hadis dikatakan oleh Rasul nilainya adalah 100 kebaikan. Jadi umur umat Nabi Muhammad memang pendek-pendek, tapi kelipat gandaan pahalanya banyak. Ini dalam hadis dikatakan oleh Rasul, umur umatku itu adalah baina sittin wa sab'in, antara 60
sampai 70. Bapak yang pula risau, awak kalau dokek 60 ya. Dia macam pohon kelapa sebetulnya bos sekalian. Buah yang tua memang dia jatuh, tapi yang mumbang pun juga jatuh. Ibaratnya Pak Bu, dalam hidup ini kita tidak tahu siapa yang duluan wafat. Apakah harus melalui proses tua terlebih dahulu? Tidak jarang justru yang muda lebih dulu wafatnya daripada yang tua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Bapak sekalian, ada peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Jadi banyak sebetulnya Bapak sekalian, kalau kita buka luar biasa banyak. Yang jelas pertama, peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Mekah itu terjadi bulan Sya'ban. Jadi begitu Rasul itu pulang dari Isra Mi'raj, ada yang mengatakan begitu Rasul hijrah ke Madinah, itu Rasul tak berhenti-berhenti berdoa agar kemudian dialihkan arah kiblat. Tidak lagi di Masjidil Aqsa, tapi di Ka'bah. Nah, sebelumnya itu solatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, kenapa ke Masjidil Aqsa? Ya, memang Bapak sekalian, Masjidil Aqsa ataupun Ka'bah ini dua-duanya adalah pusat risalah kerasulan dan kenabian. Mulai dari Nabi Ibrahim ke bawah tu baru Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ke bawah satu-satunya menjadi nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dari Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Dari keturunan Nabi Yakub inilah Pak Bu, anaknya ada 12 orang laki-laki. Seluruh Nabi dan Rasul sampai Nabi Isa itu keturunan dari Nabi Yakub. Maka ada sebutan Bani Israel. Nama surat ke-17 dari 114 surat dalam Al-Quran, surat Bani Israel. Apa Bani Israel itu? Anak keturunan Israel. Siapa Israel? Julukan bagi Nabi Yakub. Dia ada malaikat Israel, ada malaikat Israfil, lain lagi cerita itu. Jadi kalau Bani Israel, Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Dia punya 12 orang anak laki-laki. Di antara anak laki-lakinya itu ada Nabi Yusuf. Di antara anak laki-lakinya itu ada Yahuda, atau disebut dengan Yahuza. Anak keturunannya disebut dengan Yahudi atau disebut dengan Yahudi. Yang lebih banyak jadi Nabi dan Rasul itu dari keturunan Yahudi ini. Jadi makanya seluruh kiblatnya itu, seluruhnya itu adalah ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Nah, baru kemudian pada masa Nabi Muhammad berdoa pada Allah. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul akhir zaman, ya wajar kemudian agar kemudian arah kiblatnya itu dipindahkan ke Ka'bah. Dulu di Masjidil Aqsa wajar karena Nabi Ibrahim ada. Lalu di Ka'bah memang ada Nabi Ismail, tapi lanjutan keturunan Nabi Ibrahim di Palestina, lalu kemudian anaknya ada Nabi Ishak ada Nabi Yakub, masih berlanjut itu ada Nabi Yusuf, berlanjut terus, wajar kemudian di sana. Setelah kemudian tak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad, wajar kemudian Nabi berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala peralihan arah kiblat tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memimpin atau mengimami solat berjamaah asar di Masjid Nabawi. Lalu kemudian perintah itu turunlah kepada Rasul untuk merubah arah kiblat. Maka secara otomatis langsung berubah, sekalian. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah beberapa hari Rasul itu telah berubah arah kiblatnya di Masjid Nabawi ke arah Ka'bah. Lalu kemudian ada salah seorang dari penduduk Madinah ini berkunjung ke satu kampung. Kampung itu kalau sekarang ukurannya kurang lebih sekitar 5 kilo dari kota Madinah. Ternyata di sana masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan saat itu sedang sholat asar. Lalu diteriakin oleh sahabat ini, arah kiblat sudah berpindah. Di Madinah sudah sekian hari orang berpindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah.
ketika itu langsung berubah. Jadi kalau ibaratnya sebelumnya menghadap ke sana, balik 180 derajat itu Pak Bu. Pindah langsung ke arah ke sana. Maka masjid itulah yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Kadang-kala orang banyak tidak paham itu. Rasul mengimami salat di situ, turun ayat, lalu kemudian berubah arah kiblat. Tapi riwayat yang sahihnya di Madinah sudah beberapa hari terjadi perubahan arah kiblat. Tapi di sini beritanya tak sampai, belum sampai. Sehingga sahabat ketika sampai di tempat itu, lalu kemudian diteriakin oleh sahabat, arah kiblat sudah berubah. Berpindah langsung. Maka masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu pergi umrah, biasanya itu ziarah ke Masjid Qiblatain. Walaupun lebih sering tak turun, hanya sekedar lewat saja. Ini Masjid Qiblatain, itu saja. Kalau turun itu nampak posisinya itu, di mana arah kiblat asli dulu, lalu di mana arah kiblat sekarang. Maka ini peristiwa penting ini terjadi pada bulan Sya'ban, 2 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Lalu kemudian yang kedua, pensyariatan puasa Ramadan sebagai ganti dari puasa wajib sebelumnya dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 184 itu juga turun pada bulan Sya'ban sebelum pelaksanaan puasa Ramadan tahun kedua hijrah. Jadi sebelum itu Rasul menjalankan puasanya dan umatnya, puasa wajib yang dijalankan oleh Rasul itu adalah puasa pertengahan bulan. Malah sebelumnya disebutkan puasa 3 hari setiap bulan. Boleh kemudian berturut-turut, boleh tidak. Tetapi belakangan oleh Rasul diturut-turutkan, diurutkan 13, 14, 15 tiap bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Jadi puasa itu setiap bulan 3 hari. Lalu kemudian ditambah dengan puasa Asyura. Itulah puasa wajib Rasul, puasa 10 Muharram. Maka kalau dibaca riwayat Pak Bu, kalau orang tak tuntas membaca hadis-hadis yang berbicara tentang puasa 10 Muharram, disangkanya puasa 10 Muharram itu mengikut-ngikut puasanya Nabi Musa. Karena ada riwayat menyebutkan begitu Rasul telah hijrah ke Madinah, lalu kemudian beberapa bulan setelah itu tiba 10 Muharram, nampak oleh Rasul orang-orang Yahudi semuanya bergembira. Tapi bergembira bukan sembarang bergembira, mereka berpuasa hari itu. Anak-anak supaya tak terasa lapar oleh mereka seharian puasa itu dibuatkanlah mainan-mainan, sehingga asyik dengan permainan-permainan tersebut. Lalu Rasul bertanya, kalian ini merayakan apa? Kata mereka, kami merayakan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada 10 Muharram. Nah, Rasul ketika itu berkata, sesungguhnya aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka ketika merujuk hadis ini seakan kan ini mencontoh pada Nabi Musa. Padahal kalau dibaca riwayat sebelumnya, sebelum hijrah ke Madinah, Rasul sudah menjalankan puasa 10 Muharram. Nah, inilah puasa wajib Rasul sebelum Ramadan. Jadi setiap 10 Muharram, lalu 3 hari tiap bulan. Nah, sehingga kemudian berubahlah hukum puasa 3 hari setiap bulan dan 10 Muharram tersebut dari wajib menjadi sunat. Jadi tidak dinasakh menjadi habis, dia tidak. Dia berubah hukumnya dari wajib menjadi sunat. Yang puasa wajib hanya tinggal Ramadan. Nah, apa dasar hukumnya? Rasul ditanya, ya Rasul, apakah ada puasa wajib selain Ramadan ini? Rasul jawab tidak. Nah, berarti kan sudah berubah hukumnya, yang dulunya wajib menjadi sunat. Maka mulianya bulan Sya'ban ini karena pensyariatan puasa Ramadan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, baru kemudian nanti Ramadan pelaksanaannya. Lalu kemudian di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian disyariatkan tentang zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Lalu kemudian disyariatkan pula Idul Fitri, walaupun pelaksanaannya adalah nanti di bulan Ramadannya, atau zakat malnya ketika telah memenuhi syarat wajib dari zakat mal tersebut.
Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Tapi perintah untuk melaksanakannya itu terjadi bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban ini menjadi bulan istimewa. Termasuk di dalamnya Sya'ban ini ada nisfu Sya'ban. Di mana nisfu Sya'ban tersebut maknanya adalah pertengahan bulan Sya'ban, 15 Sya'ban. Di mana pada hari tersebut amal kita dimuliakan, diantarkan pada Allah. Di mana pada bulan tersebut maka kemudian seluruh dosa-dosa yang terjadi pada masa lalu dihapuskan oleh Allah. Makanya ini jaga-jaga. Sekarang sengaja saya sebutkan tadi hari ini 11 Sya'ban. Berarti diperkirakan malam nisfu Sya'bannya adalah malam Ahad. Malam Ahad. Nah, saya mengajak kita mentradisikan nyebut Ahad, tidak usah Minggu. Karena Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khams. Itu kan semua jadi nama hari itu. Isnin, Senin, Salasa jadi Selasa, Arba'ah, Rabu, Khamis, Kamis, Jumat nama Jumat. Sabat itu sebutan itu dalam bahasa Arab Sabtu. Kita nyebut Sabtu dalam bahasa Arab Sabat. Nah, kenapa tiba Ahad jadi Minggu? Ini agak kurang pas ini. Tapi kalau saudara-saudara kita yang Kristen bolehlah nyebut Minggu. Ini jasa Belanda nih, mensosialisasikan nak dirubah seluruh nama hari tidak bisa. Akhirnya minimal Minggu lah. Jadi malam Ahad besok itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail. Sampai Rasul tersebut satu waktu dicari oleh Aisyah, tidak ketemu oleh Aisyah. Dicari oleh Aisyah, ketemu di Baqi'. Baqi' itu tempat pekuburan 10.000 sahabat dikuburkan di sana. Rasul sedang berdoa. Malam tersebut menjelang subuh. Lalu kemudian Rasul tahu gerak langkah dari Aisyah. Lalu kemudian Rasul sedikit menyindir Aisyah. Ya Aisyah, engkau sangkakah Allah dan Rasulmu menipu engkau? Lalu Aisyah dengan perasaan bersalah, mungkin sudah terlanjur curiga. Manolah gua? Ke rumah bini manolah gua? Ke rumah bini manolah gua? Ke rumah istri mana nih? Maaf ya Rasul, tadi saya memang menduga engkau mungkin mengunjungi istri engkau yang lain. Ya Aisyah, tahukah engkau malam ini malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Malam ini Allah berada di langit dunia. Jadi jangan bayangkan pula Allah itu seperti makhluk. Begitulah dekatnya Allah. Apa saja yang dimohon, minta ampun diampuni. Minta yang dibutuhkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain, berarti tahunnya berbeda ini. Ketika itu Aisyah bangun, tampak olehnya Rasul sedang sujud. Tertidur, lalu bangun, nampak lagi sujud. Lalu tidur, bangun lagi, nampak juga Rasul dalam kondisi sujud, dalam kondisi menangis terseduh-seduh. Pagi hari tampaklah oleh Aisyah, tumit kaki Rasul itu sudah merekah, pecah-pecah. Seakan ada percikan darah di situ, ada darah di situ. Lalu kemudian Aisyah dengan sedih berkata, ya Rasul, engkau ini maksum, engkau terpelihara dari dosa, engkau dijamin masuk surga. Kenapa harus begini betul engkau? Lalu Rasul mengatakan, ya Aisyah, tidakkah engkau ingin melihat aku menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur pada Allah? Tahukah engkau malam ini malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kemuliaan banyak diberikan. Di antaranya 300 rahmat Allah curahkan kepada kita. Rahmat itu Pak Bu adalah pemberian yang hanya bisa diberikan oleh Allah, tidak bisa diusahakan oleh manusia. Ya di dalamnya kalau yang besar-besarnya di dalam kategori rahmat itu ada sehat, ada panjang umur, ada hidayah, ada rezeki dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, istimewanya Sya'ban itu dan berkelanjutan terus karena di Sya'ban itu ada
malam nisfu Sya'ban. Rasul mengejar malam nisfu Sya'ban itu seperti layaknya dia mengejar dari Lailatul Qadar. Nah, lalu apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama, Bu sekalian, memperbanyak solawat. Jadi seluruh Sya'ban itu. Kenapa begitu? Karena ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oleh sebab itu, wahai orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi. Ayat ini turun bulan Sya'ban. Maka kita dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, kita dianjurkan banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah. Apalagi Sya'ban ini adalah bulan sebelum Ramadan. Ramadan adalah bulan suci. Menyambut bulan suci, tentu kita mensucikan diri dulu dari dosa. Imam Al-Ghazali itu, Pak Bu, mengingatkan kita dalam Ihya Ulumuddin. Ada 6 bulan mulia tak boleh lalai kita selain Ramadan. Nah, ini selain Ramadan. Kalau Ramadan sudah jelas itu. Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Jadi artinya mulai dari Rajab kemarin, ini bulan-bulan yang istimewa kita lewati. Bulan istimewa. Jadi jangan sampai kita lalai. Nah, oleh sebab itu, sebagai bentuk kita memuliakan Sya'ban ini, dalam rangka juga menyambut bulan suci Ramadan, kita awali dengan mensucikan diri. Mensucikan diri dari dosa, banyaklah beristighfar. Itu makanya sejak Rajab itu Rasul anjurkan banyak istighfar. Siapa saja yang selesai solatnya beristighfar 100 kali, lalu bersolawat 100 kali, lalu kemudian dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika perlu tambah dengan wala haula wala quwata illa billahil azim. 100 kali. Apapun yang dimohonkan kepada Allah, Allah akan kabulkan doa dan permohonan tersebut. Nah, maka yang kedua adalah banyak beristighfar. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk menebar kebaikan, khususnya kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Malah kalau ada yang belum bayar zakat segera di bulan Sya'ban ini. Bersihkan harta. Malah kemudian dalam rangka mempersiapkan diri dan tetangga-tetangga kita perhatikan, ada rezeki kita, sedekahlah kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu makanya kalau di kampung-kampung hidup itu seperti itu. Ulama-ulama tempo dulu dipandang berhasil lah membina masyarakat kampung. Kalau di kampung, entah kalau sekarang, jelang Ramadan itu hampir tidak ada rumah yang membuat acara mendoa, kenduri doa. Nah, semua orang diundang itu. Warga-warga diundang. Nah, saya ingat itu waktu kecil-kecil dulu, itu mana yang kaya berzakat tuh. Nah, cuman penyaluran zakatnya kurang tepat menurut saya setelah saya memahami tentang ilmu zakat. Karena seluruh yang datang dapat zakat, tanpa dipilah mana yang kaya, mana yang tidak kaya. Mana kerabat yang tak berhak mendapatkan zakat mestinya, mana mereka yang berhak mendapatkan zakat. Oh, itu senang betul hati itu. Semua dapat, anak-anak pun dapat. Sekampung datang ke rumah orang tersebut. Oh, dapat tuh. Salam tempel semuanya. Ya. Lalu kemudian anak yatim, supaya mereka berbahagia di bulan Ramadan. Santuni anak yatim tersebut. Inilah bulan Sya'ban. Jadi kalau di kampung kami itu biasanya ini sedang dikumpulkan donasi, itu bisa menghabiskan sekitar 80 sampai 90 juta merayakan perayaan anak yatim. Jadi sembelih kerbau, seluruh ibu-ibu masak, lalu kemudian siang hari buat acara, sore hari diaraklah anak yatim ke tepi sungai, dimandikan anak yatim. Setelah itu kemudian dikasih bingkisan. Bingkisan itu ada bingkisan terkait dengan pendidikannya, pakaian seragamnya, tasnya, bukunya, sepatunya. Lalu kemudian ada bingkisan untuk Ramadannya. Ada baju kokonya, ada sarungnya, ada pecinya.
Tambah, ini bingkisan uangnya. Tahun lalu alhamdulillah setiap anak yatim dapat 7.500.000. Itu bingkisan. Tetapi malam harinya, lalu kemudian ada malam fa'fu wasfahu, bermaaf-maafan. Lalu anak yatim tadi, Pak Bu, itu dikumpulkan lagi. Seluruh yang hadir salam tuh dengan anak yatim. Salamnya salam berisi. Nah, itu makanya anak yatim kalau dah sekampung itu, Pak Bu, ya satu dusun lah, itu mereka pakai baju dan celana yang banyak saku. Wah, ini penuh. Ini baju koko kiri kanan penuh, saku celana penuh, semua dapat bau. Jadi kalau di total itu mungkin minimal antara 13 sampai 15 juta dapat. Kalau sempat 3 orang anak yatim di rumah itu, kali 15 juta, 45 juta Pak Bu. Yang kasihan anak yang bukan anak yatim, tapi ayahnya malas kerja, hidup susah. Nak jadi anak yatim lagi, kata anak-anaknya. Seakan dalam hatinya, bila lah ayah aku mati boleh kata. 50 juta kata ya. Itu kalau bulanan itu ada lagi itu Pak Bu. Jadi kami ibaratnya Bapak sekalian, ada 2 kampung yang saya bina Pak Bu. Satu kampung asli saya. Nah, alhamdulillah sudah punya kebun karet 4 hektar. Dari wazis, wakaf, zakat, infak dan sedekah. Lalu kemudian dari wakaf prioritasnya ini, kebun sawit sudah ada. Ini ada kampung perantauan dari kampung kami ini merantau ke kampung sebelah di daerah yang lebih ramai. Itu 1 tahun belakangan mulai 2022 sampai 2023 Pak Bu, saya ngaji wakaf situ. Wakaf. Puncaknya itu Pak Bu, dibuatlah gerakan wakaf 1 rumah 50.000 sah sebulan. Namanya gerakan wakaf melalui uang. Alhamdulillah menjelang akhir kemarin 2023, sekitar bulan Oktober atau November, itu sudah terbeli 4 hektar kebun sawit dan sawitnya sudah ditanam. Jadi saya katakan jangan berhenti sampai 20 hektar. Maka dengan itulah kemudian gaji guru MDTA disubsidi, sehingga layak dia. Lalu kemudian anak yatim kebutuhan bulanan itu diperhatikan. Jadi setiap wirid ibu-ibu hari Jumat, seluruh ibu-ibu bawa beras untuk anak yatim. Jadi seluruh ibu-ibu bawa beras. Biaya pendidikannya itu terbantu dengan dana abadi tadi, dana abadi melalui wakaf tadi. Ada kebun karet dan sebagainya itu. Mensubsidi. Itu makanya anak yang bukan anak yatim, ayahnya pemalas kerja, hidup susah. Itu saya kenal mati deh, nak jadi anak yatim di kampung ini lagi. Bilolah ya aku mati go. Yang bong gitar dia tak paham bahasa saya Pak Bu. Dia marah terus kepada maknya. Pagi hari lambat kopi dihidangkan kena marah. Kerja malas, penghasilan tak jelas. Yang rajin kerja maknya. Jadi anak tadi bilolah ya aku mati go. Mati ya aku 50 juta dapat. Tiap bulan dapat. Tiap bulan dapat beras setiap minggu. Bapak Ibu sekalian. Jadi maka oleh sebab itu ibadah-ibadah sosial tingkatkan. Jadi kalau sekiranya ada misalnya kas-kas kita untuk anak yatim atau duafa, atau mungkin dana-dana zakat kita yang belum tersalurkan misalnya, manfaatkanlah bulan Sya'ban ini menjelang datang Ramadan, santuni. Tentu prioritas adalah keluarga besar PLN kita. Mungkin cleaning service kita, mungkin yang honorer-honorer, atau mungkin tetangga-tetangga kita, supaya tahu oleh tetangga kita bahwa kami keluarga PLN peduli dengan sesama. Kadang-kadang kan kita asik bekerja saja, habis waktu terus bersosialisasi dengan tetangga kurang kadang. Sehingga dengan zakat inilah, dengan infak ini, santunan yatim ini, kalau perlu kita bawa dia. Masing-masing kita misalnya bawa 1 anak yatim ke kantor, kita santuni di samping anak yatim mungkin yang ada di kantor kita. Mantap PLN tuh, peduli dengan tetangga. Jadi dengan seperti inilah kemudian kita hidupkan Sya'ban ini. Kita hidupkan Sya'ban, perbanyak ibadah puasa, tingkatkan baca Quran. Kalau di Arab tuh Pak Bu, apalagi di Masjidil Haram kita lihat, kalau udah Sya'ban ini udah macam suasana Ramadan.
Banyak mereka menghabiskan waktu malamnya sampai tidur di masjid tersebut, baca Quran, lalu capek datang ngantuk, baring dia, bangun nanti baca Quran lagi, wuduk baca Quran. Dan kalau mereka sudah baca Quran, Pak Bu, payah kita melawannya, Pak Bu. 2 jam tanpa henti sampai 3 jam tanpa henti baca Quran, santai aja. Awal 15 menit, wah, udah mengantuk luar biasa. Entah apa pula mungkin yang menggoda. Kalau mereka luar biasa, sekalian. Antara maghrib ke isya tu tidak ada berhenti tu baca Quran. Kita datang ke masjid misalnya 3:30, ketemu dengan grup-grup yang baca Quran seperti itu. Sehingga memang Sya'ban ini dijadikan oleh orang-orang Arab, sudah mentradisi adalah bulan membaca Al-Quran. Terakhir Pak Bu, kalau ada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan puasa Ramadan tahun lalu, belum diqada, belum diganti, gantilah segera, bayarlah segera. Karena Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa kalaulah disebabkan karena kelalaian, kalau sakit mungkin wajar, kalau mungkin keadaannya hamil atau menyusui mungkin wajar, tapi dia sehat-sehat saja, lalu kemudian dikatakan dia adalah orang mentradisikan banyak puasa sunat, tidak pula. Karena ada yang mengatakan, bagaimana dengan Aisyah? Aisyah itu kan mengganti puasa Ramadan itu kan sudah dekat Ramadan. Kalau Aisyah itu sudah terbiasa dia puasa sunat, jadi begitu keluar Ramadan dia berpacu dengan puasa-puasa sunat. Nanti dekat Ramadan baru dia ganti puasa yang Ramadan yang belum terganti. Nah kalau kita tak terbiasa, itu mestinya kan harus segera. Lah kalau sekiranya Sya'ban ini mestinya kemudian ada puasa Ramadan yang lalu, kita tidak ganti, nanti masuk Ramadan, setelah Ramadan kita kena 2. Kata Imam Syafi'i kena 2. Pertama membayar puasa sesuai dengan jumlah hari yang tinggal. Yang kedua kena fidyah, memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang tinggal tersebut. Walaupun sebagian pendapat ulama lain dari mazhab lain kurang setuju, tapi begitulah Imam Syafi'i tersebut. Tingkat kehati-hatiannya tinggi. Nah, oleh sebab itu puasa-puasa yang belum dibayar pada masa lalu, bayarlah segera sebelum datangnya Ramadan. Inilah sedikit kajian mengingatkan kita Bapak sekalian agar kemudian kita tidak terlalai di bulan Sya'ban ini. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Ya, silakan Pak. Ya. Yang mulai itu dengan misalnya tahajud itu, ya. Nak lihat yang mulai itu nanti tak tahajud, mana boleh belajar Ustaz? Qiyamul Lail itu adalah sebutan dalam Al-Quran. Tahajud itu adalah sebutan lain dari Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu istilah besarnya, ibaratnya rumahnya. Di dalamnya ada sholat tahajud, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada majelis ilmu. Artinya orang biasanya tidur malam, kita tidak tidur, itu sudah Qiyamul Lail. Tapi dengan tidak tidur kita itu kita isi ibadah, itu baru Qiyamul Lail sesuai dengan sunnah. Dia banyak juga Qiyamul Lail, tapi main domino. Kan Qiyamul Lail itu bahasa sederhananya kan terbangun di malam hari, bangun malam hari. Orang jam-jam tidur dia bangun. Security Qiyamul Lail juga, dokter jaga Qiyamul Lail juga. Cuman istilah teknis secara khusus Qiyamul Lail itu ada kaitan dengan ibadah. Maka di situ ada sholat tahajud, ada zikir, ada doa, ada baca Quran, ada ta'lim, majelis ilmu dan lain sebagainya. Jadi tidak menonton sholat tahajud saja. Boleh tahajud tidak tengah malam Ustaz? Kalau tahajud itu sebagai bagian dari Qiyamul Lail, selepas Isya sudah boleh. Kalau kita khawatir tidak akan terbangun melaksanakan tahajud. Ya, ada 2 kisah itu yang dijadikan dasar dari kebolehan ini tentang tahajud antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu orang yang kehati-hatiannya sangat tinggi, sehingga dia lambatkan tidur lalu kemudian dia sholat tahajud.
Jadi artinya Isya selesai jam 8:04. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, makan dan sebagainya. Nanti sekitar 10:30 menjelang tengah malam dia sholat tahajud. Menjelang tengah malam sholat tahajud. Tengah malam dia tidur. Kalau sekiranya dia bangun lagi jelang subuh, dia lanjutkan tahajud dan witirnya. Nah, dia lanjutkan tahajud dan witirnya. Nah, kalau Umar dia mengatakan, kalau bahasa apanya, insya Allah pasti saya bangun. Nah, ada saya tak bangun. Wah, Umar ini kan keras, tegas. Sehingga Umar tidur dulu, baru tahajud. Nah, di antara dua ini mana yang afdal? Yang afdal adalah tidur dulu, karena praktik Rasul rata-rata tidur dulu. Tetapi ketika ada kasus Abu Bakar ini sampai kepada Rasul, Rasul membolehkan. Rasul membolehkan. Jadi bukanlah tidur itu menjadi syarat untuk bisa sholat tahajud. Tidak. Kalau seperti itu nanti petugas-petugas malam yang jaga malam hari, kalau kita ibaratnya petugas di pembangkit misalnya, kan ada yang tugas malam itu, tidak tidur itu. Oh, kalau begitu tidak bisa sholat tahajud. Saya tidak bisa sholat tahajud Ustaz karena sedang jaga malam, tidak tidur gitu. Jadi bukanlah menjadi syarat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kepada Abu Hurairah, kepada Abu Bakar, kasus-kasus tertentu yang terjadi seperti itu dibolehkan oleh Rasulullah. Tapi tetap yang paling utama tidur dulu, baru kemudian tahajud. Karena Rasul pernah menegur ada orang yang tidak tidur, lalu dia tahajud. Tahajud itu sangat berat baginya karena dia tahan kantuk yang sangat berat. Sehingga Rasul menegurnya, tidurlah engkau terlebih dahulu. Niatkan oleh engkau tahajud. Sekiranya engkau bangun, lakukan salat tahajud. Sekiranya engkau tidak terbangun, betul-betul tidak terbangun, engkau sudah dapat pahala dari niat tahajud, sedangkan tidurmu tersebut adalah sedekah dari Allah. Tapi jangan ngambil sedekah terus. Tidur terbangun, berat ngantuk ini, lanjutlah tidur, ngambil sedekahnya aja lah. Yang penting sudah niat. Itu tak jadi ya. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya. Di sampul Ramadan. Ya. Ya. Berarti kita sudah melaksanakan yang mulai. Ya. Ya. Tapi di situ witirnya sudah kita laksanakan. Ya. Ada juga yang kita melaksanakan witirnya dilaksanakan malamnya malam lagi. Ya. Di situ ambil witir. Nah, kan di hari-hari biasa kita menjelang tidur kan witir, ambil witir. Ya. Malam nanti tidak. Ya. Apa yang seperti itu boleh dilaksanakan? Ya. Jadi ada riwayat berkaitan dengan Abu Hurairah. Lalu kemudian dia datang melapor pada Rasul. Ya Rasul, tadi malam mataku tak bisa tidur. Lalu kemudian aku menelaah ayat demi ayat, mengulang-ulang hadis ucapan dari engkau dan sikap perbuatan engkau. Tanpa aku sadari ya Rasul, ternyata waktu malam habis, subuh pun datang. Haruskah aku mengganti tahajud ke ya Rasul? Jadi itu yang ditanya. Haruskah aku ganti tahajud di siang hari? Kata Rasul, tidak. Nah, tetapi Rasul memberikan nasihat, besok-besok kalau akan seperti itu yang terjadi, sebelum engkau melakukan kegiatan itu setelah Isya, witirlah engkau 3 rakaat terlebih dahulu. Inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa selepas solat Isya kita solat sunat rawatib lalu tutup dengan witir 3 rakaat. Ini sekaligus sebagai dasar bahwa betapa luar biasa pentingnya solat witir tersebut. Sehingga dianjurkan jangan sampai tinggal. Nanti kalau bangun tengah malam kita tinggal tahajud saja lagi, witir sudah ada. Maka witir tidak lagi kita ulangi. Nah, kalau Ramadan misalnya kita sholat tarawih sudah tutup dengan witir, lalu kemudian kita bangun menjelang sahur ada kesempatan tahajud, bolehkah tahajud? Sangat boleh, sangat bagus. Kalau di Masjidil Haram itu Pak Bu, itu kan 2 kali sholat malamnya. Pertama ba'da Isya, setelah sholat sunnah ratib itu tarawih lanjut dengan witir. Nanti jam 12 malam ke atas itu orang qiyamul lail, sholat tahajud.
Sholat tahajud. Nah, kenapa masa Rasul sholat tahajud itu jarang dilakukan? Karena sholat tarawih Rasul itu setelah lewat tengah malam. Itu makanya tidak ditradisikan oleh Rasul berjamaah, karena orang tidak akan sanggup. Jadi makanya Rasul itu dalam riwayat itu disebutkan hanya 3 kali berjamaah bersama sahabat. Karena khawatir nanti kalau dirutinkan oleh Rasul dianggap hukumnya wajib. Sementara praktek tahajud Rasul adalah tengah malam. Praktek tarawih Rasul tengah malam, bukan kemudian di awal isya. Tidak. Nah, kalau kita di awal isya. Nah, karena kalau dibuat jam 12 malam, tidak akan ada orang datang. Sedang itu saja kadang-kala banyak juga alasannya. Apalagi kalau udah lewat 5 Ramadan ke atas, itu agenda bukbernya itu sebanyak-banyak itu buka bersama. Kalau udah buka bersama kadang-kala tidak jarang itu maghrib lewat. Ya buka bersama Pak Bu, tapi tak sholat maghrib. Ini jadi tanda tanya juga tuh. Bahkan kemudian isya dan tarawihnya pun lewat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu karena kita sholat tarawihnya di awal malam, maka ketika waktu tahajud masih ada menjelang sahur itu kita tetap dianjurkan sholat tahajud. Tapi witir tidak lagi karena kita sudah witir. Mungkin begitu Pak. Makasih. Ada yang lain? Ya Pak. Terkait ucapan. Iya. Ya. Dikatakan salat tasbih. Itu bagaimana riwayat dan dalilnya? Ya. Jadi kalau sebutan langsung salat nisfu Sa'ban itu tidak ada hadis yang sahih. Derajatnya itu adalah dhaif. Malah ada yang mengatakan maudhu'. Dhaif itu lemah. Malah ada yang mengatakan maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu. Apa maksudnya sholat nisfu Sa'ban? Itu sholat yang dilakukan antara maghrib ke isya. Jadi sholatnya itu antara maghrib ke isya, niatnya sholat nisfu Sa'ban. Dan menurut penelusuran para ahli hadis, tidak ada hadisnya. Kalau ingin sholat juga antara maghrib ke isya itu kan sudah ada sholatnya namanya sholat awwabin. Kalau itu ada hadisnya. Jadi kalau ingin lakukan sholat ya sholat awwabin ada. Kalau sholat tasbih waktunya bebas saja. Tapi kalau saya berpendapat dengan berdasarkan dalil-dalil yang kita baca dalam berbagai kitab, kalau ingin sholat ya niatkan sholat awwabin atau sholat tasbih atau sholat taubat. Itu kan adalah sholat-sholat. Kalau awwabin itu waktunya ditentukan antara maghrib ke isya. Tapi kalau sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, itu adalah sholat-sholat yang waktunya tidak ditentukan, kapan saja boleh. Kita ingin mendapatkan kemuliaan bulan Sya'ban tersebut, malam nisfu Sya'ban tersebut, karena doa cepat dikabulkan, kita buat sholat hajat. Mungkin kita sholat taubat karena dosa kita mungkin banyak, atau sholat tasbih, itu boleh saja. Tidak ada larangan. Jadi secara umum nisfu Sya'ban itu malamnya itu kita dianjurkan menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail. Berarti sholat tahajud. Sholat tahajud dan witir. Malah Rasul itu memang tidak tidur. Semalaman itu tidak tidur dia. Malam nisfu Sya'ban itu mulai tenggelam matahari itu Rasul tidak tidur. Nah, esok harinya berpuasa. Jadi jangan terbalik nanti. 15 Sya'bannya puasa, lalu malamnya itu malam 16 baru malam nisfu Sya'ban dibuatnya. Salah itu. Jadi hari Ahadnya 15 Sya'ban, siangnya kita puasa. Sabtu malam Ahadnya itu malam nisfu Sya'ban. Kalau lebih pasti nanti lihat kalender. Kalau saya lihat di kalender ya di internet itu malam nisfu Sya'ban hari ini kan 11 hari ini kan. Berarti 12 hari Kamis, 13 Jumat, 14 Sabtu. Malamnya itu malam nisfu Sya'ban. Nah 15-nya itu hari Ahad pagi, itu sampai tenggelam matahari kita puasa. Nah karena sudah seperti itu, sambung dengan puasa Senin. Sambung dengan puasa Senin karena hari Senin. Berarti puasa Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Kalau ingin digandengkan dengan pertengahan bulan, itu lebih bagus lagi. Jumat, Sabtu, Minggu.
Jumat 13, Sabtu 14, Ahad 15, Senin adalah puasa Senin. Boleh dari Kamis karena ada Kamis. Jadi kalau yang ingin banyak puasa silakan. Kalau ada puasa yang belum diganti, itulah momennya sekaligus. Mulai dari Kamis itu. Kalau ibu-ibu tuntas langsung itu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Kecuali kalau yang 7 hari mungkin tak puasa Ramadannya karena haid. Itu mungkin. Ya Pak, terima kasih. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna ala ma jahilna wa zakkirna ala ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anzil ar-rahmatal maghfirata was salamata was sakinata wal afiyata was sihhata ala hadzal jama'ah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.